Bentar. Coba ya, siapa yang gak kaget orang lagi adem ayem, lagi nungguin single Jepang, lagi nungguin Gfriend konser, lagi ributin photobook choice, lagi ributin Memoria yang nanti rilisnya terlalu lama. Tiba-tiba Gfriend ngumumin kalau mereka bakalan comeback. Source Music gak ada akhlak banget. Tiba-tiba ya, mereka tuh bikin tweet dengan logo labirin, terus habis itu di pinggirnya ada tulisan Walpurgis Night. Naon atuh iya teh? Halo semuanya, nama aku Safira Nisa dan hari ini aku nggak terlalu dandan karena ini bikin video cepet-cepet aja. Gara-gara Source Music bikin pengumuman dadakan kalau Gfriend bakalan comeback dan nggak ada yang ngira sama sekali. Kalau kamu belum tahu, Gfriend bakalan comeback di tanggal 9 November nanti dengan album terbarunya, Walpurgis Night, dan album tersebut adalah full album yang isinya bakalan lebih dari 10 lagu. Bukan kayak Labirin, bukan kayak Song of the Sirens, tapi kayak Time for Us yang lagunya lebih dari 10. Kamu kaget? Sama, aku juga kaget, semua orang kaget, semua body kaget, sampai teriak-teriak di timeline. Hari ini aku bakalan kasih lihat reaksi body di Twitter, gimana mereka bereaksi tentang berita ini. Buat reaksi yang pertama, kita lihat dulu reaksi yang receh-receh. Yang pertama ada dari Kak Mei, ini tuh kayaknya semua orang bisa relate banget dan aku juga bisa relate. Dia lagi nyari gimana sih cara bacanya Walpurgis gitu. Terus pas dicobain di internet cara baca Walpurgis adalah Walpurgis. naon atuh teh. Kita mah ngomongnya wah bugis aja lah. Susah emang kalau lidah keturunan tempe mendoan katanya. Selanjutnya ada Kak Nap nih yang lagi ulang tahun. Dia bikin tweet, makasih lo surprise-nya @sourcemusic dengan emoji kesel, tapi dia pakai topi party dan ada konfeti di muka dia. Jadi dia tuh sebenarnya lagi ulang tahun. Terus dia senang sih sebenarnya dapet surprise Gfriend comeback dari Source Music. Tapi kalau comeback juga harus mikirin dapet duit dari mana buat beli albumnya, ya kan? Mana lagi nggak sekolah, nggak dapet uang jajan, mau nabung kayak gimana? Pusing. Sama saya juga. Oke, selanjutnya ini perdebatan body di internet banget. Banyak yang bilang udahlah nggak usah ngarepin lah Gfriend bakal comeback ketiga tahun ini, kan Gfriend tuh sibuk banget, udah gitu bikin konten terus kayak gitu kan. Taunya ada pengumuman comeback tiba-tiba gitu kan. Ada yang bilang tuh dikirain tuh bakal Januari katanya. Aku juga masih bingung kayak ih naon sih itu gitu. Beneran deh, gak ada yang ngira kalau Gfriend tuh bakal comeback ketiga kali di tahun ini. Gak ada. Kayak yang aku bilang di awal, kita tuh kayak lagi sibuk banget mikirin konser online-nya Gfriend, GfriendCon. Terus habis itu ada Memoria, single Jepang, photobook The Choice. Sampai ada satu tanggal dimana Gfriend itu tampil di dua acara yang berbeda tapi di satu waktu yang sama. Oh ya, ngomongin tentang konser Gfriend online, aku lagi bikin giveaway buat satu body beruntung untuk nonton konser Gfriend online secara gratis. Langsung aja cek Twitter aku, dan salah satu syaratnya adalah subscribe ke channel ini. Jadi jangan lupa subscribe dulu sekarang biar nanti tinggal ikutan giveaway yang ada di Twitter. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang reaksi body yang ada hubungannya sama teori comeback Gfriend. Jadi Gfriend ini tuh emang baru ngeluarin judul doang, tapi karena album ini tuh adalah album yang nyambung sama album sebelumnya, meskipun baru dikeluarin judul doang, udah banyak teori yang berkeliaran. Seperti yang aku bilang tadi, di tanggal 10 Oktober 2020, itu adalah tanggalnya, Gfriend itu dia tampil di dua acara yang berbeda, dan di salah satu acaranya ada video intro. Di intronya ada pohon yang terbakar dan ada nama-nama member Gfriend yang turun dari pohon itu menuju logo baru. Logo baru ini ada di lantai dan kalian bisa lihat di sini. Ada yang ngomong Kak Ria nih, dia bilang tunggu, ini kayaknya logonya beda deh yang ada di lantai sama logo sekarang yang dipakai sama Gfriend. Terus ada user @leoxbagal, dia bilang mereka tuh kayaknya ngasih logo Walpurgis Night terang-terangan di depan muka kita ketika mereka tampil, tapi nggak ada yang nggak ada yang sadar gitu kalau Gfriend itu bakalan comeback sebentar lagi. Tapi kamu sadar nggak sih pas lihat intro ini? Kalau aku sih sadar ya. Aku tuh ngobrol sama temen aku, dia bilang ini kok logonya kayak beda ya sama logo yang sekarang. Terus aku bilang kayak wah ini mah jangan-jangan comebacknya sebentar lagi. Dan ternyata dugaan aku benar, besoknya langsung diumumin tuh comeback. Oke, Walpurgis Night ini tuh kedengarannya kayak asing banget ya. Jujur, ini juga pertama kali aku dengerin istilah Walpurgis Night. Kayak nggak pernah dengar sebelumnya ini dimanapun, di buku juga aku belum pernah nemu.
Jadi selanjutnya kita akan lihat reaksi Badi yang ngejelasin apa itu Walpurgis Night dan teori apa yang nyambung sama Walpurgis Night. Ada dua teori berbeda yang ngejelasin tentang Walpurgis Night. Yang pertama ini ada teori yang berhubungan dengan anime, judulnya Puella Magi Madoka Magica. Aku juga sebenarnya nggak nonton, tapi kita lihat aja. Terus yang kedua, Walpurgis Night ini berhubungan dengan festival perayaan yang dirayakan oleh orang-orang di negara barat. Pertama-tama kita akan lihat dulu teori yang berhubungan dengan anime Puella Magi Madoka Magica. Sebenarnya pas baca rangkuman dari plot anime ini aku agak kaget karena ceritanya tuh bener-bener mirip sama cerita Gfriend di Martian yang aku udah pernah bahas di video sebelumnya, tapi aku baru bahas Martian 1 sih. Kalau kalian penasaran ceritanya kayak apa, boleh cek 2 video yang ada di channel aku sebelumnya. Dan yang nyeritain tentang Madoka Magica ini tuh adalah user dari Gloss FRD. Gloss FRD ini bilang kalau anime ini tuh menceritakan tentang anak perempuan yang punya kekuatan sihir. Kekuatan sihir ini mereka dapatkan karena mereka yang pengen sendiri. Kalau ini mereka pengen sendiri ya dari si Madoka Magica ini. Tapi ada konsekuensi kalau mereka pengen kekuatan sihir. Kalau mereka mau kekuatan sihir, jiwa mereka akan diubah menjadi kristal yang ada di foto yang sebelah kiri ini. Pokoknya foto yang lagi megang kristal gitu. Semakin sering mereka menggunakan kekuatan mereka, kristal yang merupakan jiwa mereka itu akan menjadi lebih gelap. Kalau kristal tersebut berubah warna jadi hitam, mereka tuh bakal berubah jadi penyihir. Bener, ini tuh mirip banget sama plot yang aku omongin. Aku lupa di video mana, tapi kayaknya aku ngomong juga di video reaction yang Apple. Jadi kalau kalian belum lihat dulu video aku reaction Apple. Di situ aku agak nyeritain sedikit tentang teori juga. Oke, balik lagi ke Madoka Magica. Jadi ada satu perempuan yang punya kekuatannya kayak Eunha katanya, yaitu kembali ke masa lalu. Kalau Eunha kan kenapa kita bisa tahu dia kembali ke masa lalu itu karena ada di music video Crossroad. Tujuan si cewek ini kembali ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan teman-temannya. Katanya ini mirip banget sama Eunha. User Gloss FRD ini tuh dia nggak bilang apakah si cewek yang di Madoka Magica ini tuh berhasil menyelamatkan teman-temannya atau enggak. Tapi kalau Eunha, kita tahu nggak sih dia tuh bakalan berhasil apa enggak? Sebenarnya kita juga belum tahu kan. Jadi kita harus nungguin comeback selanjutnya bakalan seperti apa. Oke, sekarang kita ke teori yang kedua. Walpurgis Night sebagai festival yang dirayakan di malam tanggal 30 April dan siang hari tanggal 1 Mei. Bentar. Comeback Time for the Moon Night itu kan tanggal 30 April di tahun 2018. Dan belakangan ini, Gfriend tuh suka nampilin lagu Time for the Moon Night kalau mereka lagi diundang keluar. Jangan-jangan Time for the Moon Night ini juga bakal ada besar hubungannya dengan musik video selanjutnya. Tapi sebelum ngomongin itu, kita harus tahu dulu Walpurgis Night ini tuh apa. Menurut user @sowonche, dia bilang kalau Walpurgis Night itu dikenal juga sebagai Saint Walpurgis Night atau Saint Walpurgis Eve. Itu adalah malam perayaan umat Kristiani di beberapa negara bagian di Eropa untuk merayakan Saint Walpurga. Siapa sih Saint Walpurga ini? Dia tuh sebenarnya sosok gitu, kayak sosok seseorang. Seseorang ini dipercaya bisa membasmi hama, rabies, atau penyakit mungkin ya, aura jahat, dan penyihir jahat. Dengan merayakan festival malam Walpurgis ini, orang-orang punya harapan agar mereka terhindar dari penyihir jahat. Lalu aku nemu salah satu badi yang emang tinggal di Eropa, dan dia memperlihatkan sebuah video di mana malam festival Walpurgis lagi terjadi di sana. Orang-orang tuh berkumpul di tengah perapian, dan ada beberapa penari yang bawa obor api di sekelilingnya. Kata Nico, ini yang upload videonya, sebenarnya malam Walpurgis ini tuh cocok banget loh dijadiin era terakhir dari trilogi Gfriend untuk menutup album Labyrinth dan Song of the Sirens, karena filosofinya itu sama-sama tentang kembali. Tapi apakah Gfriend fiksi ini bakalan bener-bener kembali lewat malam Walpurgis? Apakah mereka bakalan terhindar dari penyihir jahat di malam Walpurgis ini? Karena bagaimanapun juga Walpurgis Night ini tuh berhubungan sama penyihir. Meskipun ritualnya disebutkan untuk mengusir aura buruk dan penyihir jahat, tapi ada dongeng di Jerman yang bilang kalau penyihir dari seluruh dunia itu akan berkumpul di malam Walpurgis untuk sahabat besar di atas Brocken. Ini aku ngutip dari Kak Mei, dan jujur buat aku ini ada beberapa istilah asing yang belum aku pahami kayak sahabat dan Brocken.
Kalau kamu tahu apa maksud dari kedua istilah tersebut, boleh bantu komen di bawah ya. Jadi untuk merangkum sedikit, malam Walpurgis itu tuh sebenarnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Gfriend itu kembali menjadi jati diri mereka yang sebelumnya, karena mereka merayakan festival untuk terhindar dari penyihir-penyihir. Tapi yang kedua, bisa jadi mereka udah menjadi penyihir dan malah ikutan festival itu tuh untuk bersenang-senang. Kira-kira menurut kalian nih, Gfriend itu akan kembali menjadi manusia biasa seperti di awal ketika mereka belum punya kekuatan, atau malah mereka semakin kuat sebagai penyihir? Untuk tahu cerita kelanjutan dari Gfriend fiksi ini, tentu aja kita harus nungguin tanggal 9 November. Untuk sekarang sampai sini dulu aja ya. Thank you everyone for watching. Jangan lupa cek Twitter aku buat ikutan giveaway tiket konser Gfriend online, dan juga cek Twitter @gfrdindofans untuk info donasi terkait project comeback Walpurgis Night ini, karena kita punya beberapa goals yang harus dipenuhi dan semoga kita semua bisa memenuhi goals tersebut. Kalau kamu suka tentang teori Gfriend, jangan lupa untuk cek storyline Gfriend di Instagram untuk ngobrol sama buddy lainnya dan untuk updatean yang lebih cepat juga. See you in another video. Bye bye.